Buat yang bertanya-tanya, kenapa episode sebelumnya kentang banget endingnya, emang sengaja kita ngetis. Memang sesuai dengan Derby Merseyside ini yang kentang banget. Karena perbedaan jauh kualitas kedua tim. Kalau ada yang bilang, alasan lu orang nggak pakai closing, kumaha aing, podcast aing. Selamat datang kembali di podcast Gembel. Masih bersama dua pandit gembel favorit kita semua nih. Yang pertama ada Davin Lokadi, yang sebentar lagi timnya akan mungkin mengangkat trofi juara. Dan yang kedua ada tim Meriam Lontong. Semangat muda, salam olahraga. Iya, itu adalah bentuk balasan fans Spurs ke Arsenal ya. Kan kalau fans Arsenal ke Spurs bilangnya ayam sayur nih. Nah, kalau kebalikannya jadi Meriam Lontong. Meriam Lontong. Mendingan merger aja, Pak. Karena lontong sama ayam sayur kan cocok tuh. Jadi opor. Nah, enak tuh. Ya, masih sama-sama London lah ya. Nah, oke, kita membahas lagi Derby Merseyside nih. Yang bentar lagi akan bergulir. Nah, menurut Anda, Bung Ronald, ini kan dari tahun ke tahun ini kualitas derby-nya udah menurun nih karena udah didominasi Liverpool. Nah, menurut Anda, bisakah Liverpool memastikan gelar juara di Goodison Park? Mungkin ya. Kalau gua rasa sih bakal seri sih. Soalnya Liverpool tuh apa ya, orangnya tim cari aman. Mereka tuh kayaknya nggak bakal mau main yang keras-keras kayak gimana. Terus jadi ya takut pada pemainnya cedera lagi kan. Sekarang kan Salah udah comeback tuh. Kalau dimainin nanti cedera lagi, kalau misalnya EPL tahun depan bergulir tuh, ya Liverpool bakal cupu gitu. Kalau nggak ada yang pemain baiknya yang jagonya main tuh cupu gitu. Jadi mereka tuh bakal set main aman banget. Tapi sedangkan dari Everton tuh ngerasa ini emang masih derby. Mereka tuh masih kayak panas gitu kan. Kayak gatel, nggak pernah menang sama Liverpool. Jadi itu mereka bakal ngotot. Gitu. Gue rasa sih Liverpool bakal cari aman. Everton ngotot. Tapi bakal seri lah. Jelek-jeleknya Karius pasti main, Karius. Karena gue pengen nonton lagi tuh Karius main di Udah pindah Liverpool. Udah pindah tim. Udah pindah. Karius balik lagi, Vin. Kemarin tuh jadi balik dia lagi. Ke Besiktas kan. Dipinjemin terus ya? Di Besiktas ada ada dipinjemin. Terus gitu ada masalah kontrak. Jadi dia kemarin tuh sebulan yang lalu kalau nggak salah dia terminate kontraknya dia sama Besiktas. Jadi sekarang dia pemain Liverpool. Dia bisa dimainin gitu dia. Tapi kalau kata gue main lah. Tapi kalau kata gue mending Karius loh daripada Adrian. Daripada Adrian, betul. Adrian nggak buat cadangan-cadangan dong mah lumayan mah Karius mah. Asal jangan buat laga. Jangan dikasih laga penting. Biasanya laga penting tuh tangannya tremor. Iya, mentalnya belum sampai. Nah, apalagi sekelas final Liga Champion ya. Aduh. Nah, tapi kali ini kayaknya penantian gelarnya akan berakhir. Tapi menurut lu sendiri sebagai fans Liverpool gimana nih, Cin? Ketika saat juara, tapi kok malah tidak bisa terlalu merayakan. Karena mungkin di Liverpoolnya juga lagi PSBB nih. Aduh. Jadi kurang greget nggak nih? Ya, jaga jarak ya. Lumayan sih, gregetnya lumayan berkurang sih. Soalnya gimana kadang-kadang kalau kayak kayak gue tuh kadang-kadang kalau nonton sebagai fans ya, seorang fans kadang-kadang tuh nggak cuma nonton pertandingannya doang gitu. Kadang-kadang kayak musim lalu tuh ketika mereka juara Liga Champions, itu sebetulnya euforianya tuh udah ada mulai dari semifinal kan. Karena kan finalnya mah lawan ayam sayur mah istilahnya udah banyak yang prediksi Liverpool bakal juara. Cuman waktu di semifinalnya itu kan di leg pertama tuh kalah 3-0 ya. Terus udah gitu di leg kedua dibalas 4-0 tuh. Yang gua nonton lebih banyak tuh bukan highlight, bukan gol-golnya dari pertandingannya itu, malah selebrasi setelahnya. Kayak penontonnya semua stay di stadion sampai lama banget gitu kan. Si Trent Alexander-Arnold tuh keliling lapangan, jadi ngasih applause ke supporternya sampai dia sekali satu keliling gitu sebelum dia masuk ke ruang ganti. Terus pemainnya semua ngejajar di depan The Kop
semuanya pada nyanyi You'll Never Walk Alone gitu. Menurut gue itu sama pentingnya sih dengan permainan yang bagus, dengan yang bisa membuat tim jadi juara gitu. Jadi ya agak sedikit berkurang, iya, cuman ya mau gimana lagi ya, yang ya memang udah wayahna lah gitu. Ya paling saya bisa kasih saran lah, mungkin gaya selebrasinya bisa dirubah lah. Pemain Liverpool mungkin bisa main TikTok gitu, jadi selama ini Kreatif selebrasinya di TikTok aja gitu. Firmino sama Mane tuh kreatif tuh. Mane suka ikut-ikutan kan. Firmino tendang-tendang, Mane tendang-tendang juga. Bagus tuh selebrasinya. Salah satu yang terbaik sekarang. Mungkin kalau udah nggak jadi pemain bola, Mane sama Firmino jadi YouTuber kali gua rasa ya. Nah. Ntar collab sama Jesse Lingard. Nah. Asal jangan ke arah yang ini ya, berbau porno itu. Jesse Lingard kayaknya pernah pemain porno itu kayaknya. Fitnah Anda, fitnah. Itu mah yang gue baca ayam juga, sayur ya kayaknya. Nah, yang gue baca juga nih, si Jurgen Klopp itu bilang, jadi dia bilang dia memungkinkan untuk menunda pesta. Jadi mungkin aja pestanya diundur ke musim depan. Ya. Terus ya mungkin kan banyak orang yang bilang, gila lu ngapain lu udah telat gitu ya. Kata Klopp, bodo amat. Yang penting gue pesta selebrasi di hadapan fans. Iya. Gitu. Kalau menurut kalian gimana? Emang penting. Mending diundur ke musim depan dong. tapi udah basi, atau ya udahlah sekarang aja lagi masa PSBB tapi nggak ada fans. Dari lu dulu, Cin. Yap. Ya mending tahun depan lah. Maksudnya tetap gimana sepak bola nggak tetap nomor 2 lah kalau dibanding kesehatan gitu ya. Bahaya juga kan kalau misalnya sampai selebrasi terus banyak nularin lagi, malah jadi tahun depan kan nggak bisa mengulangi. Ini kan Liverpool lagi top-topnya nih, musim depan kan mungkin juara lagi nih, jadi kan ya selebrasinya nanti musim depan 2 kali aja lah. Cukup percaya diri gitu kan. sekali Anda. Tapi gue nggak yakin ya, kan Liverpool salah satu tim yang banyak hooligans-nya juga nih. Kalau misalkan juara di era PSBB ini, kalau kata gue sih beberapa orang tetap keluar jalan sih. Nah, itu sebenarnya sebetulnya yang dipertimbangkan oleh IPL kan itu kan. Kemarin sama FA tuh apakah mau dilaksanakannya di random venue semua, soalnya takut ada ribut-ribut gitu kan. Apalagi kan ini kayak derby itu kan istilahnya stadion Liverpool sama Everton tuh deket banget loh jaraknya. Jadi kayak kalau lu sampai juara di situ kayak bakal rusuh gak sih gitu. Iya sih benar. Cuman ternyata FA udah ngejamin dengan sama petugas keamanan setempat bisa ngejamin keamanannya lah. Jadi ya harusnya mungkin bisa lah ya di Inggris. Nggak kayak kalau di Indonesia mungkin agak sulit. Iya. Oke. Dan ngomong-ngomong soal ngebahas sedikit musim depan nih. Menurut lu Liverpool sudah cukup dengan skuad yang ada sekarang? Atau tetap harus tambal sulam lagi nih, beli-beli pemain yang dibutuhkan? Nah, sebetulnya ngomong pembelian pemain tuh kemarin abis ditikung tuh ya Liverpool tuh sama Chelsea. Jadi kan sebetulnya Timo Werner itu udah lumayan lama ya ada di radarnya Jurgen Klopp. Itu sebenarnya pemainnya sendiri kalau gua baca-baca di berita tuh pemainnya sendiri udah mau sebetulnya beli ke Liverpool. Cuman Liverpoolnya yang nggak mau nebus 50 juta buyout clause-nya dia. Cuman ya di satu sisi memang ada pepatah kan don't change the winning team. Betul sih, betul juga. Jadi kalau Timo Werner mau dibeli, mau main di mana juga gitu kan. Kalau Firmino, Mane, Salah, Firmansahnya masih ada di situ ya dia cadangan-cadangan juga gitu. Cuman di sisi lain menurut gue perlu pembelian 1-2 pemain yang cukup signifikan lah untuk kayak supaya nggak jenuh gitu ya. Supaya nggak itu aja gitu. Cuman ya pemilik Liverpool ini bisa dibilang agak pelit juga ya menurut gua. Soalnya kenapa pembelian besarnya tahun lalu tuh 2 tahun lalu dan tahun lalu tuh istilahnya sebagian besarnya didanai oleh penjualan Coutinho ke Barcelona kan. Jadi istilahnya dia ngemodalnya tuh belum terlalu besar-besar amat gitu. Cuman ya karena kejelian pembelian pemainnya aja kayak Andrew Robertson yang gitu-gitu kan itu kan murah banget belinya kan. Kalau enggak kan sebetulnya dari segi uang tuh masih kalah jauh lah dibanding Chelsea dan MCT lah terutama ya.
Jadi menurut gue perlu 1-2, cuman kalau gue dari baca berita-berita sih terakhir kayaknya nggak beli siapa-siapa lagi ya Klopp mau memanfaatkan Divock Origi dan Minamino kelihatannya. Dan tapi Nabi Keita tuh masih nggak sih? Siapa? Pak? Nabi Keita tuh masih nggak sih di Liverpool? Masih. Nah itu perlu diganti lah itu kalau menurut gua. Walaupun dia di second team, tapi kayaknya perlu ganti lah yang second teamnya. Udah nggak kelihatan bagus sih kalau menurut gua. Nabi Keita sebenarnya bagus sih, cuman sayangnya aja dia sering cedera kan. Cedera mulu, iya. Iya sih. Kaki kaca dia. Cuman kayak ya, ada beberapa pemain yang bakal pergi ya, kayak Adam Lallana itu kelihatannya akan habis kontrak. Terus mungkin kalau Karius itu mungkin kelihatannya juga kalau ada yang mau beli itu mungkin bakal dijual juga sama Dejan Lovren tuh. Dejan Lovren juga kelihatannya akan dijual. Mungkin Arsenal tertarik Dejan Lovren untuk diduetkan dengan back bekas juga seperti David Luiz. Nah, mitosnya sih Arsenal bakal beli pemain Leipzig juga sih, yang backnya itu apa namanya? Dayot Upamecano. Iya, nah itu tuh pemain yang black itu apa dari Leipzig, back jago itu. Belum teruji. Cuman blow up media aja. Tapi kalau menurut lu sendiri, Timo Werner ini, kenapa? Banyak yang bilang kan si Timo Werner ini kurang cocok dengan permainan skema Liverpool nih. Karena Werner ini cocok main di tim yang high pressing dan counter attack, kayak Leipzig. Nah, makanya lebih cocok dengan skemanya Lampard sebenarnya. Yang banyak mainin ruang dan bola-bola panjang nih ke depan. Menurut lu gimana? Emang Timo Werner lebih cocok di Chelsea? Siapa dulu nih? Lu, Bonal. Oh, gua. Ya, kalau Timo Werner ya, jujur gua belum ngamatin banget sih permainan dia gimana ya. Tapi kalau misalnya memang dia itu tipikalnya di Liga Jerman kan istilahnya kan orang-orang juga apa ya, di Lampard tuh kayaknya mereka seneng gitu ngelihatnya lebih atraksi lah gitu ceritanya. Kalau permainan Lampard dia punya ini kan, walaupun memang sering banget kan gonta-ganti pemain, masih kayak cari-cari formasi, tapi mereka tuh bisa apa ya, merubah gaya permainannya tuh jadi lebih atraktif. Jadi pemain baru pun ngelihatnya tuh kayak antusias gitu. Chance gue di situ tuh kayak masih tinggi gitu. Kalau gue misalnya mau ke Liverpool, belum tentu nih si Jurgen Klopp kan orangnya udah lebih saklek gitu orangnya. Udah tahu lah gitu. Jadi dia kayaknya sih lebih berat gitu di Liverpool gitu untuk jadi starter poinnya juga gitu kan. Jadi menurut gue sih dia karena mungkin ngelihat peluang ke situ juga dan juga ya mungkin uang juga bermain karena Liverpool juga si Chelsea kan royal lah gitu kan ke pemain juga kan. Nah, jadi ya cukup ini juga kan Chelsea juga masih di atas 5 besar termasuk klub yang fansnya juga ini kan menaik gitu, menanjak. Jadi menurut gue sih pilihan tepat ya dia ke Chelsea sih. Karena Liverpool tuh udah susah gitu untuk bersaing. Nah, menurut lu Bonal, kalau pengen juara lagi musim depan, kira-kira siapa pemain yang cocok untuk Liverpool? Untuk melengkapi nambah lagi gitu. Kira-kira menurut lu siapa? Kalau menurut gue sih sebenarnya gue nggak gimana ya. Firmino tuh menurut gue tuh harusnya tuh dia udah harus dicadangin. Datengin lagi Suarez. Kalau menurut gue Luis Suarez. Balik lagi Suarez lagi. Ini kan rame isunya Kai Havertz kan yang bakal dibeli. Menurut lu gimana, Cin? Kai Havertz itu cocok nggak sih dengan permainan dan skema Liverpool? Kai Havertz tuh sebenarnya Liverpool memang butuh itu sih playmaker ya. Liverpool tuh kurang kreativitas, kadang-kadang terlalu mengandalkan kedua sayapnya gitu. Terlalu mengandalkan Salah, Mane, dan beserta wingback-nya di Alexander-Arnold sama Robertson kan.
kalau dari tengahnya itu sebenarnya agak kurang kreativitas. Sebetulnya sih gue masih berharap Coutinho ya yang kembali ke Liverpool tuh udah istilahnya udah terbukti lah, udah pasti bisa bagus lagi gitu. Cuman kelihatannya Klopp nggak mau ya, maksudnya gengsi juga gitu ya. Itu kan Coutinho salah sendiri lo udah pergi gitu. Jadi kelihatannya sih nggak akan dibeli Coutinho. Jadi attacking midfielder perlu sih. Kayak Havertz mungkin exciting, tapi Bundesliga is not Premier League. Jadi ya kita lihatlah. Kayak Timo Werner juga gue belum masih harus membuktikan dirinya lagi lah di Premier League. Soalnya kan nggak segampang di Bundesliga ya. Terus Lampard juga sebetulnya perlu pembuktian juga sih. Dia kan selama ini kan baru memanage tim-tim muda ya. Kayak dulu kan di Derby County. Terus Chelsea yang kemarin juga tim-tim muda karena dia di Chelsea itu ada itu ya, larangan transfer pemain. Jadi dia belum ada beban lah istilahnya selama beberapa tahun belakangan ini. Nah sekarang nih dengan transfer yang gila-gilaan, menurut gue Chelsea harus musim depan harus berada di 3 besar nih. Kalau sampai nggak di 3 besar, mungkin dia juga Abramovich itu kan terkenal nggak sabar juga ya. Iya benar. Kalau menurut lu nih Bonal, kira-kira bisa nggak Liverpool menjadi juara lagi di musim depan? Masih sih, masih salah satu ini ya, kandidat juga lah untuk salah satu juara lah ya. Selain Arsenal mungkin ya, gue sih rasa Liverpool salah satu kandidat kuat lah lawan berat Arsenal untuk jadi juara. Kalau tim Anda pertanyaannya bukan itu, lebih ke bisa nggak masuk ke 4 besar? Itu dua. Kejauhan Anda kandidat juara. Musim depan itu tidak pasti karena dengan situasi seperti ini tuh semua ini tuh restart lagi, Vin. Nggak ada yang harus dilihat diprediksi sebelumnya gitu. Beda, gaya permainan pasti beda. Gue jamin pasti beda. Nggak bisa kayak tapi dulu David lagi. Luiz dan Socrates itu akan tetap Ada beli back baru, pasti Arsenal tuh beli back baru, Vin. Dan David Luiz tuh mungkin bakal dicadangin. Dan gue juga bingung sama pemain-pemain muda Arsenal yang menurut gue skill-nya juga so-so banget. Si Eddie Nketiah lah, Joe Willock lah, Reiss Nelson lah. Itu Saka tuh lumayan loh. Vin, Saka tuh lumayan. Iya, yang paling mending cuman si Bukayo Saka aja nih. Tadinya sayap kiri dijadiin back kiri. Nah, menurut lu Arsenal harus belanja gede-gedean nggak nih, Bonal, untuk memperbaiki musim depan? Aduh, realistis sih gak akan belanja banyak-banyak lah. Karena Arteta tuh lebih suka mematangkan pemain muda ke jadi jenjang karirnya tuh jadi lebih ke profesional gitu. Sama kayak inilah, kayak apa, dulu kan si Wenger kan kayak gitu juga, Vin. Jadi ceritanya dia melihat bibit-bibit muda, memang sih sekarang nggak kelihatan kayak dipolesnya tuh masih sedikit lah. Tapi lama-lama juga nanti mengkilap sendiri. Lihat aja. Itu kalau menurut gue sih masih cukup. Panjang, Bung. Penantian masih panjang, Bung. itu kalau kelontong sih. Ngejual mulu, beli kagak, jarang. Cukup, yang penting beli back sih. Itu udah salah satu posisi yang krusial. Back tengah tuh gak ada yang bagus gitu sampai sekarang gitu. Dengar-dengar Aubameyang juga mau dijual nih. Nah, itu nggak mungkin. Auba tuh udah pengen jadi legendnya Arsenal, Vin. Dia tuh udah kayak pengen ada patungnya sendiri kayak Henry gitu. Jadi dia tuh udah nggak mungkin pindah gitu. Tapi yang nawar gitu. Kayak sekelas Real Madrid gitu loh. Siapa sih yang bisa menolak Real Madrid? Tapi tahun ini Real Madrid juga kesulitan duit. Udah nggak mungkin bisa nge-push Auba sampai kayak gimana pun gitu. Karena masalah pandemi juga mereka juga kan istilahnya duitnya juga Real Madrid juga ada bermasalah kan dengar-dengar. Jadi nggak akan bisa sampai mindahin pemain bintang yang sepenting itu sampai gimana banget lah gitu menggodanya menurut gua ya. Karena ya itu lagi Arsenal tuh kekeluargaan, Vin. Jadi tuh Auba tuh udah cinta mati gitu.
menurut gua tuh dia juga rela lah, gak digaji juga sebenarnya, tapi kan dia ini gitu, profesional lah. Ini biasanya gini-gini tahu-tahu pindah nih. Dan kita kembali menapak di musim ini. Di pertandingan-pertandingan kemarin kan ada yang menarik. Jersey-jersey tim Liga Inggris itu namanya mengusung campaign Black Lives Matter ya. Itu mengacu, awalnya itu mengacu kepada polisi di Inggris yang mencekek seorang Di US. Polisi di US, sorry, yang mencekek seorang George Floyd ya di lehernya. Nah, ngomong-ngomong soal rasisme nih, menurut kalian kenapa di sepak bola rasisme ini juga sulit diberantas gitu? Dari Davin dulu. Mungkin lebih ke soal pendidikan ya. Mungkin kalau sepak bola kan istilahnya olahraga semua orang ya. Jadi penggemar itu dari kalangan kelas atas sampai kelas bawah lah istilahnya. Untuk orang-orang yang kelas bawah ini kan mungkin pendidikannya nggak sebaik orang-orang yang kelas atas, dan orang-orang kelas bawah ini yang sering rusuh lah istilahnya ya. Jadi kalau ketika timnya kalah atau timnya lagi dalam posisi nggak diuntungkan, ya teriakan mereka tuh nggak membantu segitunya ke tim mereka, ya akhirnya ya satu-satunya cara ya dengan menghina pemain tim lawan yang mungkin lagi ngambil corner kick atau lagi ngapain gitu kan. Kalau yang ya dengan rasisme itu sebetulnya ya agak gimana ya, maksudnya kayak kalau kita yang denger tuh agak konyol juga ya. Maksudnya siapa yang mau juga lahir sebagai orang hitam, siapa sih yang mau juga dilahirkan sebagai, kan kita nggak bisa milih ya sebetulnya ya. Jadi agak lucu sih sebetulnya di zaman yang modern gini, apalagi di negara-negara yang sering tuh terjadi tuh di Italia kayak gitu-gitu ya, Prancis, di negara-negara Eropa tuh aneh sih menurut gue, masih sering terjadi. Cuman ya itulah, karena olahraga yang menjangkau segala macam kelas sosial, jadi ya itu kelas-kelas bawahnya yang pendidikannya belum bagus, jadi ya situlah susahnya. Nah, kalau menurut PPL gimana nih? Pandit poni lempar. Ya, sebenarnya sulit ditumpas dari sepak bola. Iyalah. Ya, Black Lives Matter ya mungkin itu dari sisi mungkin dari orang yang kulit hitamnya ya. Tapi sebenarnya tuh rasis tuh kasusnya tuh ya nggak hanya orang kulit hitam, Asian, juga dari orang itu tuh semua anggapannya tuh kena gitu sebenarnya tuh. Jadi kasus rasis tuh udah dari dulu di sepak bola tuh udah menjangkit gitu. Ya mungkin di tiap negara, tiap itu kasusnya berbeda-beda lah, rasisnya ke individu mana, yang ras mana gitu kan. Tapi ya sulit tuh karena di sepak bola tuh mereka tuh karena mendukung sesuatu ya. Individu itu tuh mendukung klubnya, dicintai, tapi dia tuh ngelihat dari sisi sejarahnya juga gitu kadang. Ada yang misalnya kayak AC Milan sama Inter Milan ya. Nah, Inter tuh paling sering tuh supporternya rasis. Lempar-lempar kulit pisang. Tak dulu. Milan juga sama nih, Milan. Cuman kan Inter kan dari dulu kan kalau yang gua tahu ya, AC Milan kan dari pekerja, sisi orang pekerja, ceritanya pekerja kasar kebanyakan supporternya. Sementara yang supporter Inter Milan kan lebih ke kalangan yang profesional, yang lebih menengah ke atas gitu. Anda bener nggak ini? Jangan sampai memicu kemarahan supporter Milan. Loh, sejarahnya memang benar. Kebanyakan dulu kan terbentuknya AC Milan tuh dari kalangan pekerja gitu. Pokoknya ntar kalau dihujat netizen, klarifikasi minta maaf, ngaku introvert. Gitu aja. Wah, itu pelajaran penting ya. Sekarang kan klarifikasi minta maaf. Saya baru pernah dengar tuh. Pernah dengar yang saya dengar tuh, yang saya pernah dengar tuh kalau MCT bener itu dari kalangan lebih ke kelas atas. Kalau MU tuh lebih yang rakyat. Jadi makanya pendukungnya kenapa MU lebih banyak tuh karena ya itu
Kalau Inter sama AC Milan sih saya baru dengar sekali ini nih, nggak tahu nih benar apa enggak. Bener, coba Bapak cek aja. AC Milan itu tuh terbentuk dari kalangan pekerja dulunya. Saya tuh baca, Pak. Tapi bagi para pendengar Jadi, jangan ditelan mentah-mentah lah ya. Coba dicari yang dulu. penting Salah anggap aja. informasi. Iya, kan saya manusia juga lah ya. Mau dihujat disilahkan. Yang penting Inter Milan sama Arsenal pasti nanti juara kok. Nantinya tuh Jadi kasus kapan? balik lagi Tapi ke kasus intermezzo rasis dikit ini ya. tuh. Yang gue tahu itu justru Real Madrid dan Barcelona. Nah, kalau itu rivalitasnya memang dari Real Madrid kan base-nya di kota Madrid, ibu kota Spanyol. Nah, memang itu golongan penguasa, ibaratnya. Nah, si Barcelona ini ibaratnya buruh. Nah, jadi itu ada perlawanan ke sana, rivalnya. Perlawanan ke kaum penguasa. Makanya sampai sekarang pun Katalan tetap maksa merdeka. Pengen merdeka dari Spanyol. Gitu. Betul. Itu termasuk salah satu yang ya salah satu di mana olahraga tuh pasti ada sesuatu pendukung yang lebih mengutamakan ras, lebih mengutamakan sesuatu yang kayak di Italia tuh mereka lebih kayak ngerasa unggul gitu daripada kulit ras lain gitu dari sepak bola, karena kan mereka bilangnya yang menciptakan sepak bola atau apa gitu kan. Jadi itu ya balik lagi kayak telur sama ayam gitu sih ceritanya. Telur Mana dulu, yang ayam duluan dulu. tuh susah. Nah, telur dulu, ayam dulu nih menurut Anda. ayam dulu. Mana bisa telur diciptakan kalau nggak ada ayam kan? Jadi balik lagi lah, ras tuh harus dari sisi individu masing-masing. Gimana caranya tuh mereka ngelihat untuk manusia itu diciptakan tuh harus sama gitu. Ke Pancasila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Jadi balik lagi ke situ gitu. Harus ngelihatnya sisinya tuh semua tuh harus dianggap sama gitu. Tidak ada yang bisa dibeda-bedakan karena memang manusia, namanya juga manusia gitu. Nah, sebenarnya beberapa federasi sepak bola di liga-liga top Eropa kan udah ngasih hukuman yang cukup berat nih. Salah satu hukumannya kayak misalkan di Italia, kalau ketahuan berperilaku rasis itu nggak boleh masuk stadion seumur hidup. Gitu ya. Tapi kenapa sih menurut kalian walaupun hukumannya udah segini, tetap aja ada yang rasis gitu? Kayaknya hukumannya kurang membuat jerak. Kira-kira hukuman apa yang pas bagi perilaku rasisme ini? Cin. Cuman nggak tahu ya itu kalau kayak nggak boleh masuk ke stadion selama seumur hidup, cara nge-tracknya itu gimana ya? Terus kalau dia pakai wig gitu kan bisa aja kali, kayak Gayus gitu kan bisa aja kan masuk. Operasi plastik. Iya. Kadang-kadang fotonya mungkin di untuk klub stadion kali. Fotonya di pampang stadion dilarang masuk gitu. Mungkin denda untuk klub juga harus digedein ya. Denda untuk klub harus digedein, uang dendanya ya untuk itu, untuk pelatihan, maksudnya campaign untuk anti rasisme dan sebagainya harus lebih perbesar lagi lah gitu. Itu sih mungkin selain supporternya yang memang nggak boleh masuk seumur hidup itu memang udah tepat, tapi di samping itu juga klubnya mungkin harus dipaksa untuk dendanya lebih besar lagi lah, supaya jadi dari sisi klubnya juga ada pendidikan ke supporternya supaya harus mendukung dengan cara yang fair lah. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal dipaksa nih, kayaknya kita harus dipaksa berpisah untuk kali ini. Terima kasih kepada dua pandit gembel yang sudah hadir menemani episode kali ini. Semoga sukses selalu. Stay healthy, stay safe. Black Lives Matter, say no to racism. Dadah. Bye-bye. Social distancing always.